Pemuda ini bernama Goni. Ia adalah pemuda pengangguran yang suka sekali menonton orang-orang yang berjudi secara diam-diam. Goni sangat ingin bermain judi karena ia selalu melihat orang-orang yang menang judi bisa mendapatkan untung besar dari permainan tersebut. Hingga suatu hari ia ditawari bermain untuk sekedar mencoba saja. Meskipun sudah tahu hasilnya akan kalah, setidaknya Goni sudah mencicipi kerasnya arena perjudian. Ibu Goni sudah mengingatkan anak bungsunya itu untuk berhenti bermain judi dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun Goni tidak mau mendengarkan nasihat ibunya dan tetap ingin menjadi pro player di meja judi. Hingga pada suatu hari, kakak perempuan Goni pulang dan membawa uang tunjangan dari perusahaan lamanya. Goni sangat ingin meminjam uang tersebut dan akhirnya secara diam-diam ia mengambil uang kakaknya di saat semua orang sedang tertidur. Ketika telah sampai di arena judi, penjudi senior bernama Chun Jae mempengaruhi Goni untuk mempertaruhkan seluruh uangnya jika ia punya sepasang kartu bernomor 8. Karena Chun Jae yakin jika kartu itu akan membuat Goni menang banyak, jadi berhubung Chun Jae adalah penjudi senior, Goni pun mempercayainya. Sayangnya itu hanyalah tipu muslihat. Ketika Goni merasa dirinya sudah menang, ternyata ada orang lain yang punya nilai kartu lebih besar dan dialah yang menjadi pemenangnya. Di saat bersamaan, ada pria yang bernama Musok. Ia tiba-tiba menyerang Chun Jae karena telah merasa ditipu. Keadaan menjadi chaos dan Goni pun terkena pukulan hingga ia pingsan di tempat. Setelah Goni kehilangan seluruh uang kakaknya, ia baru menyadari jika judi bukan hanya sekedar permainan kartu, tetapi juga ada tipu daya kerjasama dengan pihak yang menjadi lawan tandingnya. Oleh karena itu, Goni kemudian mencari Musok, otak dari penipuan sebenarnya. Dan sesudah tahu lokasi kepergiannya, ia pun lalu berangkat ke kota Incheon sendirian. 6 bulan kemudian, Goni baru menemukan petunjuk tentang Musok. Orang-orang yang ada di arena perjudian mengatakan bahwa Musok adalah penjudi yang sangat hebat. Namun ia tidak ada di tempat tersebut. Goni yang putus asa pun mengamuk karena Musok telah membuatnya kehilangan semua uang kakaknya. Ketika Goni marah, seorang pria tua bernama Mr. Pyong meminta bandar judi untuk memberikan uang kepada Goni. Ia tahu kalau pemuda itu sedang membutuhkan uang dan jika terus dibiarkan mengamuk, ia akan membuat kekacauan yang lebih besar di sana. Akhirnya si bandar judi pun memberikan semua uang yang ada di brankas, kemudian menyuruh Goni untuk pergi dari tempat tersebut. Sejak hari itu Goni pun mencari Mr. Pyong dan meminta diajari teknik berjudi yang benar, karena ia yakin kalau pria tua itu punya ilmu yang sangat tinggi. Akan tetapi Mr. Pyong justru menolaknya dan menyuruh Goni untuk berhenti bermain judi. Namun Goni memiliki kemauan yang sangat keras. Ia terus mendesak Mr. Pyong supaya menerima Goni menjadi muridnya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mengembalikan uang kakaknya yang kandas akibat ia habiskan untuk berjudi saat kemarin. Karena keras kepalanya itu, Mr. Pyong pun menguji Goni untuk berhadapan dengan anak buahnya. Setidaknya Mr. Pyong ingin memberitahu Goni bahwa dunia perjudian itu sangatlah keras dan juga kejam. Selain itu, Mr. Pyong ingin membuat Goni menjadi kapok lalu pergi dan bertobat. Namun ternyata Goni adalah pemuda yang punya kemauan keras. Ia justru bisa mengalahkan anak buah Mr. Pyong. Berkat tekadnya itu, akhirnya Mr. Pyong pun menerima Goni menjadi muridnya. Setelah itu Mr. Pyong kemudian melatih hal-hal dasar dalam bermain watu kepada Goni. Watu ini adalah permainan kartu yang populer di meja judi Korea. Meskipun terlihat sepele, namun bermain kartu ini butuh trik khusus agar kita bisa menguasai ritme pertandingan di meja judi. Latihan kartu itu pun terbilang cukup lama, tapi akhirnya Goni pun bisa menaklukkannya. Setelah itu Mr. Pyong mengajak Goni berkeliling bermain judi. Ia berperan sebagai asisten Mr. Pyong dan mengamati bagaimana cara tuannya itu memainkan kartu watu. Hingga akhirnya Goni menyadari kalau Mr. Pyong selalu menyisakan taruhannya dan kemudian pergi. Ternyata Mr. Pyong bermain judi bukan untuk menambah kekayaan, karena baginya judi adalah tentang kesenian. Maka ia juga harus memberi kesempatan pada yang lain untuk merasakan kemenangan. Beberapa hari kemudian Mr. Pyong memperkenalkan Goni pada Madam Jung, seorang perempuan pemilik rumah judi yang sangat terkenal cantik dan juga cerdas. Madam Jung ini termasuk penjudi kelas kakap. Biasanya dia akan mempelajari latar belakang lawannya sehingga bisa melihat kelemahannya. Madam Jung ini juga punya strategi khusus. Awalnya dia akan membuat lawannya merasa terbang tinggi hingga tidak menyadari jika secara diam-diam Madam Jung sedang menggerogoti uang lawannya.
Esok harinya, Goni, Madam Jung, dan juga Mr. Pyong bermain judi dengan seorang pria. Awalnya permainan itu terasa menyenangkan karena saling bertukar serangan. Hingga tak terasa pria itu menyadari kalau ia kalah besar dan uang tunainya telah habis, yang membuatnya ia ingin mempertaruhkan rumah tinggalnya. Goni dan Madam Jung pun ingin melanjutkan permainan, tapi Mr. Pyong meminta mereka untuk berhenti. Pada dasarnya Mr. Pyong ini tidak ingin membuat lawannya itu jatuh miskin. Ia pun langsung mengajak Goni untuk pulang ke rumah, dan Mr. Pyong mengingatkan Goni untuk segera mengembalikan uang kakaknya, bukan malah memanfaatkan judi sebagai hobi dan bersenang-senang. Mendengar hal itu pun Goni menjadi bimbang. Ia memang memahami nasihat dari Mr. Pyong, tapi di sisi lain dia juga ingin mengikuti Madam Jung yang tidak mudah puas dengan apa yang telah dia miliki. Tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Agui. Ia adalah penjudi terbaik sekaligus terkejam di dunia judi. Dan dengan sombongnya dia mengajak Mr. Pyong untuk bertanding di suatu saat nanti. Namun Mr. Pyong menghadapinya dengan tenang. Setelah itu ia justru bertanya kepada Goni apakah ia ingin pulang atau mau bergabung dengan Madam Jung. Dan ternyata Goni memilih bersama Madam Jung sehingga Mr. Pyong pun pulang sendirian. Akhirnya Goni pun memulai perjuangannya bersama Madam Jung. Mereka bertualang dari satu meja ke meja yang lain. Mereka berdua kini bagaikan duet maut di mana Madam Jung juga sudah kenyang akan pengalaman berjudi. Sedangkan Goni yang selalu punya cara memenangkan pertandingan adalah wajah baru di arena perjudian. Meskipun begitu, Goni ternyata masih mengingat nasihat Mr. Pyong untuk berhenti sebelum lawannya benar-benar jatuh miskin. Tapi ternyata perbedaan prinsip Goni dan Madam Jung ini menimbulkan masalah baru. Di sini Madam menyadari kalau Goni hanya memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan, padahal ia sendiri kini telah jatuh cinta dengan Goni. Malamnya mereka kembali turun di meja perjudian. Seperti biasa, Goni bisa memenangkan permainan waktu dengan sangat mudah. Tapi begitu ia tahu kalau lawannya sudah kehabisan uang, Goni pun menghentikan permainan. Namun berbeda dengan Madam Jung, setelah melihat pria itu kalah, ia justru merayunya agar mau melanjutkan permainan. Goni pun marah kepada Madam Jung. Mereka tak seharusnya menguras harta seseorang di meja judi. Akan tetapi Madam Jung langsung mengeluarkan seluruh pesonanya untuk menenangkan si Goni. Tak lama kemudian Goni mendapatkan kabar dari kepolisian yang menginformasikan kalau Mr. Pyong telah meninggal dunia. Goni pun langsung pergi ke rumah sakit melihat Mr. Pyong yang terakhir kalinya. Dan ketika memeriksa kondisi Mr. Pyong, Goni pun yakin jika ini semua adalah perbuatan dari Agui, rival dari si Mr. Pyong. Setelah Mr. Pyong meninggal, Goni merasa terpukul sekaligus sangat-sangat menyesal. Dia ingin mencari Agui untuk membalas dendam. Madam Jung kemudian membantu Goni dengan memanggil detektif bernama Rakun untuk mencari si Agui. Esok harinya Goni pun kembali ke meja judi. Tadinya tempat itu terasa tenang seperti biasanya. Namun suasana berubah ketika tiba-tiba polisi datang dan menggerebek tempat tersebut. Goni kemudian berusaha kabur melewati jendela, dan tanpa diduga seorang penjudi bernama Guang ternyata mengikutinya. Mereka kemudian kabur bersama-sama, dan sejak saat itu mereka justru menjadi sahabat. Sementara itu di lain tempat Madam Jung dicobloskan ke dalam penjara. Singkat cerita, Goni kemudian melanjutkan pertualangan barunya bersama dengan Guang, dan mereka kali ini mendatangi rumah judi milik dari Tuan Kuak. Saking jeniusnya Goni, ia pun berhasil memenangkan taruhan hingga 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Hal itu pun merebut perhatian dari Tuan Kuak. Oleh karena itu Tuan Kuak pun mengarahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Musok untuk berjudi bersama dengan Goni. Akhirnya setelah kian lama Goni pun berhasil menemukan Musok, dan di sini ia menyadari strategi curang Musok untuk memenangkan permainan waktu. Goni pun marah. Ia langsung mengacam Musok dan meminta uang taruhannya dikembalikan. Sayangnya ancaman itu terhenti karena kedatangan pihak kepolisian, namun Tuan Kuak berjanji untuk melawan Goni 2 minggu ke depan. Setelah itu Guang mengajak Goni mampir ke sebuah kafe kecil. Padahal itu cuma akal-akalannya si Guang yang sebenarnya mau PDKT dengan pemilik yang bernama si Seran. Sementara itu Seran juga mempunyai teman yang bernama Huaran, yang ternyata mampu menarik perhatian dari Goni. Dan ketika Guang dan Goni ingin berbicarakan strategi melawan Tuan Kuak, tiba-tiba terlihat rombongan mobil yang datang ke kafe tersebut. Seran mengira itu adalah polisi, sehingga ia meminta Guang dan Goni untuk bersembunyi. Namun ternyata orang-orang itu adalah Tuan Kuak beserta anak-anak buahnya.
Mereka mendatangi kafe itu hanya untuk mencari Hwaran. Tadinya Goni memang bersembunyi, namun setelah melihat perlakuan Tuan Kwak yang tidak sopan kepada Hwaran, Goni pun langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung membela wanita tersebut dengan mengaku menjadi pacarnya Hwaran, yang membuat Tuan Kwak pun berhenti mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Madam Jung berhasil keluar dari penjara. Ia lantas mengumpulkan anak buahnya yang tersisa dan kemudian memulai bisnisnya kembali dari nol. Sama seperti sebelumnya, Madam Jung mencari seorang pria kaya yang gemar berjudi. Setelah itu ia akan merayunya kemudian menguras harta kekayaannya. Sementara itu, anak buah Madam Jung memberikan informasi kalau saat ini Goni masih berada di kota Seoul. Ia pun mengusulkan untuk meminta bantuan pria itu untuk membantunya berjaya kembali di meja judi. Tapi Madam Jung malah menolaknya. Saat ini ia masih bersedih akibat Goni tidak memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Jadi ia tidak mau berhubungan lagi dengan pria tersebut. Di tempat lain, Goni masih menggeluti profesinya sebagai penjudi. Malam ini ia bertemu dengan seorang pria yang tak banyak bicara. Seperti biasa, Goni pun menggunakan teknik rahasianya untuk menguasai kartu Watu. Ia pun bisa memenangkan perjudian ini dengan mudah, tapi ada sebuah keanehan yang terjadi. Pria pendiam di depan Goni itu ternyata bisa menghindari taktiknya si Goni, hingga bisa menghindari dari kekalahan. Hal ini pun membuat Goni heran sekaligus penasaran. Ia pun yakin kalau pria itu bukanlah penjudi sembarangan. Oleh karena itu Goni pun ingin bertanding 1 lawan 1 dengannya, namun pria itu pun lalu menolaknya. Goni pun memaksa sampai ia tahu kalau pria ini ternyata si Kuping Satu, sang legenda judi. Dan seperti yang Goni tahu, si Kuping Satu ini adalah musuh bebuyutan dari si Agui. Maka ia pun menanyakan permasalahan mereka berdua. Si Kuping Satu tidak ingin menjelaskannya secara detail. Satu hal yang pasti, si Kuping Satu mengingatkan Goni untuk berhenti melawan Agui, karena meja perjudian bisa membuatnya mempertaruhkan hal-hal yang mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Setelah mendapatkan nasihat, Goni pun merenung dan berniat untuk mengatur kembali kehidupannya. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan Hwaran dan menyatakan cintanya. Di satu sisi Goni juga memikirkan keluarganya. Ia yang malu bertatap muka dengan orang tuanya kemudian menyuruh Guang untuk pergi ke rumahnya guna mengirimkan uang sebagai pengganti uang tunjangan kakaknya yang sudah ia habiskan sebelumnya. Ketika hidup Goni mulai membaik, Madam Jung tiba-tiba menemuinya. Ia akhirnya meminta bantuan Goni untuk kembali berjudi. Namun Goni menolak karena ia sudah hidup bahagia bersama kekasihnya yang sekarang. Setelah mendapatkan penolakan itu, Madam Jung tidak kehilangan akal. Ia lalu menyuruh Rakun untuk mencuri seluruh uang Goni supaya pria itu mau menuruti keinginannya. Setelah kehilangan seluruh uangnya itu, Goni pun memutuskan kembali ke meja judi dan terpacu untuk menguras semua kekayaan dari Tuan Kwak. Ia pun mendatangi Musok dan mengajaknya kerjasama demi memenangkan arena perjudian. Goni juga berjanji akan membagi rata uang hasil kemenangannya kepada Musok, sehingga Musok pun mau membeberkan strategi dari Tuan Kwak ketika berjudi. Jadi ketika pertandingan itu tiba, Goni dan Guang bisa mengatasi permainan Tuan Kwak dengan sangat mudah. Ia bahkan memancing Tuan Kwak untuk mempertaruhkan seluruh uangnya. Hingga tanpa sadar Tuan Kwak sudah menghabiskan semua uang tunainya, dan lagi-lagi Tuan Kwak menelan kekalahan sampai membuatnya sangat gregetan. Akan tetapi Tuan Kwak bukannya marah. Ia justru menawarinya untuk menjadi anak buahnya dan memberikan Goni pekerjaan khusus. Namun pemuda itu menolaknya. Setelah permainan itu selesai, Tuan Kwak merasa kecewa karena ia kalah telak dan heran karena Goni bisa mengetahui semua rahasia permainannya. Akhirnya ia pun mendatangi Musok karena ia yakin kalau anak buahnya satu ini yang membocorkan rahasianya. Maka tanpa rasa ampun Tuan Kwak menghabisi si Musok. Sementara itu di tempat yang lain, Goni menunggu kedatangan Musok untuk membagi keuntungan mereka. Sayangnya posisinya sudah diketahui oleh anak buah dari si Tuan Kwak. Ia pun lantas disemes dan kemudian dibawa pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba Goni terbangun di sebuah ruangan sempit dan ia menyadari kalau di sampingnya ada Musok yang sudah tidak bernyawa. Goni pun terkejut dan kemudian keluar dari ruangan itu. Sekarang ia menyadari jika perjudian juga bisa mendatangkan banyak mara bahaya. Esoknya Goni pun menemui Tuan Kwak dan berpura-pura baik di hadapannya agar pria itu tidak mengganggu keluarganya si Goni. Namun lagi-lagi Tuan Kwak menawarinya pekerjaan.
Awalnya Goni menolak, tapi akhirnya ia menyetujuinya agar Tuan Quack juga menuruti keinginannya. Dengan mudahnya Tuan Quack mempercayai Goni, padahal pemuda itu sebenarnya ingin membalas dendam. Beberapa hari kemudian Tuan Quack ditemukan meninggoy dan langsung dimakamkan. Anak buahnya pun tahu kalau ini semua disebabkan oleh Goni. Maka dari itu mereka pun meminta bantuan Agui untuk membalas dendam mereka kepada Goni. Malamnya Agui menemui Madam Jung untuk mencari Goni. Agui mengira kalau Mr. Pyong dulu dikhianati kemudian dihabisi juga oleh Goni. Tapi Madam Jung langsung menolaknya dengan tegas karena ia sendiri tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Setelah itu Agui mengajak Guang bermain judi bersama. Di akhir permainan itu Agui mengancam Guang untuk mencari Goni sekarang juga. Tapi karena Guang benar-benar tidak mengetahui keberadaan dari Goni, ia pun langsung dihajar habis-habisan. Esok harinya Goni menelpon Hwaran karena dia tahu kalau restorannya kembali didatangi oleh para mafia judi. Di sana akhirnya Sheeran memberitahu Goni kalau Guang sekarang disandra oleh Agui. Jadi ia meminta Goni untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Dan oleh karena itu Goni pun langsung menemui Madam Jung agar dipertemukan dengan Agui demi menyelamatkan sahabatnya. Akhirnya Goni pun berhasil bertemu dengan Agui. Awalnya Agui merasa sudah di atas angin karena ia merasa sudah menguasai permainan. Di sisi lain Agui menganggap Goni masih junior sehingga ia yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Akan tetapi ketika permainan akan berakhir, Goni pun berada di atas angin dan Agui mengira kalau Goni bermain curang. Mereka kemudian bertaruh untuk melihat kartu yang terakhir. Jika salah satu dari mereka kalah, maka orang itu harus kehilangan lengan kanannya. Tadinya Agui sudah yakin jika ia akan menang, tapi ternyata harapannya berbanding terbalik dengan realita, karena dialah yang harus menelan kekalahan pada permainan tersebut. Sementara itu Madam Jung ingin membawa seluruh uang hasil taruhannya, tapi dia tanpa sengaja menceritakan kondisi terakhir Mr. Pyong yang langsung membuat Goni curiga karena ia tidak pernah bercerita sebelumnya. Dari sini Goni pun menyadari kalau ternyata dalang di balik akhir hidup Mr. Pyong adalah Madam Jung sendiri. Ia pun marah dan memutuskan untuk pergi dari hidup Madam Jung selamanya. Madam Jung juga marah karena Goni membakar hampir semua uang taruhannya. Ia pun berusaha mengejar Goni, tapi anak buahnya mengingatkan untuk kabur karena lokasi mereka sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Mengira dirinya telah aman, ternyata Goni masih dikejar oleh anak buah dari Tuan Quack. Mereka kemudian saling bertikai di kereta api hingga Goni menyadari kalau pertengkaran itu tidak sebanding dengan uang yang ia dapatkan. Setelah memenangkan duel itu, beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan Goni yang sekarang tinggal sendirian di luar negeri sebagai penjudi kelas kakap. Satu hal yang pasti, dia tetap mengingat pesan Mr. Pyong untuk tetap merasa cukup. Karena dengan begitu dia tetap bisa melanjutkan hidup dengan tenang tanpa takut kehilangan orang yang dicintainya. Dan sesudah itu film ini pun selesai.